Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, jumpa lagi ya dengan saya, Pak Agus. Jadi di kelas 12 ini kita masih bertemu lagi. Fungsinya di sini adalah lebih kepada pembimbingan setelah kalian lulus ini mau kemana ya. Jadi sebelum kita membahas itu, jadi saya ingatkan di BK ini masih tetap kita ada 4 layanan yang bisa Anda manfaatkan ya. Jadi saya harap 4 layanan ini bisa Anda manfaatkan dengan maksimal. Jadi yang pertama ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini ya seperti kita ngajar di kelas itu namanya bimbingan klasikal. Kemudian yang kedua ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini jadi ada satu kelompok yang datang ke BK ke saya terdiri dari 5 sampai 8 orang. Itu membawa satu permasalahan yang sama. Contohnya, Pak, saya masih bingung menentukan setelah lulus ini mau kemana, ya. Jadi di situ akan kita lakukan konseling atau bimbingan bersama. Jadi dalam satu kelompok. Kemudian yang ketiga ada konseling kelompok. Konseling kelompok ini sama, terdiri dari 5 sampai 8 orang dengan membawa beberapa permasalahan. Jadi setiap orang itu punya permasalahan yang berbeda. Yang mana yang akan ditangani lebih dulu? Tentunya yang lebih urgent, ya. Nah, yang terakhir itu ada konseling individu. Konseling individu ini satu orang datang ke BK dengan membawa satu permasalahan, ya. Nah, di situ kita akan lakukan konseling secara maksimal. Contohnya apa kalau yang konseling individu? Jadi contohnya, Pak, saya kehilangan motivasi dalam belajar misalkan. Pak, saya malas sudah mau sekolah ini malas. Nah, di situ akan kita lakukan konseling, ya, dan lain-lain, masih banyak permasalahannya. Oke, kembali lagi. Jadi di kelas 12 ini kita fokusnya adalah mau kemana Anda setelah lulus sekolah ini. Yang jelas ada beberapa pilihan ya. Yang pertama ada bekerja, ya. Karena kita kejuruan maka lebih fokusnya banyak yang bekerja. Kemudian yang kedua melanjutkan ke jenjang yang lebih atas atau kuliah. Nah, yang ketiga pilihannya adalah menikah biasanya. Nah, jadi yang kita fokuskan pertemuan hari ini adalah saya ambil ini yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi dulu ya. Jadi nanti kita akan membahas juga setelah di video-video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana nanti Anda bekerja. Ini contohnya nanti yang bekerja ya, ada lembar asesmen yang harus Anda kerjakan. Saran saya mulai dari sekarang siapkan satu buku khusus untuk mencatat tugas-tugas yang diberikan oleh BK, yang saya berikan. Tidak harus dikumpulkan, tapi buku ini yang mencatat tugas-tugas ini pertahankan, jangan sampai hilang. Ini nanti akan berguna sampai ketika kalian sudah mendapatkan pekerjaan, ya. Baik yang mau kuliah dulu ataupun yang langsung bekerja. Jadi itu saran saya. Oke, kita membahas dulu yang pertama. Saya share screen dulu tentang mengenal perguruan tinggi. Ya, kita mengenal perguruan tinggi dulu. Jadi untuk Anda yang ingin melanjutkan kuliah. Oke, bagaimana sih ketika kita kuliah itu? Yang perlu Anda pahami di sini ada dua perbedaan. Di sini saya buat sebuah tabel, ada tabel SMK dan perguruan tinggi. Jadi ketika kita masih sekolah di SMK, Anda itu akan fokusnya akan selalu dibimbing oleh guru secara intens dalam aspek pribadi, belajar, dan sosial karena dianggap masih remaja dan perlu bimbingan. Contohnya gini, Anda tidak masuk sekolah, itu kan masih tetap harus diurusi wali kelas, tetap diurusi oleh BK, dan lain sebagainya. Maka di sini masih dibimbing secara terus-menerus, ya, termasuk dalam pelajaran. Setiap hari,
itu Anda akan dibimbing seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kuliah, kalau sudah menjadi mahasiswa, Anda diberikan keleluasaan untuk mengatur aspek pribadinya, ya, belajarnya dan sosial, karena dianggap telah memasuki masa dewasa, sehingga Anda dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab, ya. Makanya kalau di kuliah itu susahnya jadwalnya juga akan berbeda, ya. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian kalau di SMK, guru selalu memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif selama proses pembelajaran. Tapi kalau sudah jadi mahasiswa, Anda akan dituntut untuk proaktif, ya. Contoh kalau di pembelajaran di kelas, kita masih memancing, ya. Guru masih mancing di kelas. Ada pertanyaan dan lain sebagainya. Itu pancingannya pasti seperti itu. Tapi kalau jadi mahasiswa itu tidak akan pernah ditanya seperti itu. Anda punya pertanyaan harus langsung angkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Gitu. Jadi tidak ada mungkin tidak diberikan kesempatan kalau Anda tidak punya inisiatif. Oke, jadi perbedaan lagi kalau kita sekolah dan kuliah. Kalau sekolah kan jadwal kita sudah pasti ya, dari jam 7 sampai dengan jam 2 misalkan, itu ada di sekolah. Dan itu tetap akan dibimbing terus-menerus oleh guru, baik itu dalam sisi akademiknya ya pelajaran maupun dari sisi sosialnya dan lain sebagainya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu jadwalnya nggak tentu ya. Hari Senin misalkan jam ketiga itu jam berapa? Jam 9 sampai dengan jam kelima. Kemudian kosong. Nanti jam ke-11 kapan? Batas maghrib ya. Jadwalnya kan seperti itu. Selasa berubah lagi dan seterusnya. Banyak jadwal-jadwal yang kosong, jam-jam yang kosong setiap harinya. Nah, di sini akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab. Ya, jam kosong ini Anda gunakan untuk apa? Ya, ada yang dihabiskan untuk PS-an, ada yang dihabiskan untuk nongkrong ya sampai terlena dan kuliahnya tidak lulus-lulus itu akhirnya. Tapi kalau kita gunakan dengan bertanggung jawab, maka dilakukan dengan sebaik-baiknya, digunakan sebaik-baiknya. Contohnya ke perpustakaan, membaca buku, atau ke warnet, mencari ini ya, sumber-sumber ilmu yang baru gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, cara masuk perguruan tinggi negeri atau swasta, ya. Kalau yang perguruan tinggi negeri itu ada seleksi nasional, ada jalur undangan, bidik misi, jalur tulis atau keterampilan, kemudian ada PMDK. Yang kedua ada seleksi mandiri, itu kalau yang perguruan tinggi negeri. Jadi pada proses PTN ini, kami BK itu pasti akan mengupload dulu semua data, nah baru setelah itu Anda harus menindaklanjuti. Kalau jalur undangan ini pasti karena prestasi. Nah, prestasi Anda apa? Itu pasti nanti ada undangan, ada jalur akademik, ada non-akademik, kemudian bidik misi, dan seterusnya. Nah, kalau PTS, itu nggak ada. Kalau perguruan tinggi swasta, itu hanya ada seleksi bersama dan juga seleksi mandiri. Seleksi bersama ini bareng-bareng sudah. Ya. Kemudian yang berikutnya, bentuk perguruan tinggi ini harus Anda pahami. Yang pertama ada akademi. Ya. Akademi itu adalah penyelenggara studi strata 0 atau S0 atau dalam artian diploma ya. Jadi mencetak lulusan-lulusan yang bergelar diploma, ada diploma 1 sampai dengan diploma 4 ya. Cirinya mencetak lulusan yang mempunyai keahlian profesional, ditekankan pada pendidikan praktis. Jadi seperti SMK ya. Akademi ini seperti SMK dan gelarnya itu adalah diploma. Ya. Keterampilan yang dimiliki berpengaruh besar pada dunia kerja. Contoh, akademi farmasi, akademi militer, akademi keperawatan, ya. Itu adalah akademi. Kemudian berikutnya ada politeknik. Politeknik ini menyelenggarakan pendidikan terapan dengan jenjang D1, D2, D3, dan D4 SST cirinya. Mencetak lulusan yang mempunyai pengetahuan khusus profesional, contohnya desain grafis, telekomunikasi, periklanan, dan seterusnya.
praktik lebih banyak, hampir sama ya dengan yang akademik tadi ya. Pengetahuan dan keterampilan yang didapat berpengaruh besar pada dunia pekerjaan. Contohnya Politeknik ITS perkapalan, nah langsung khusus kan di perkapalan. Kemudian Poltek UNM Malang, Manufaktur Bandung, ya itu contohnya. Kemudian ada jenisnya lagi sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini adalah perguruan tinggi yang mengajarkan satu bidang pendidikan kejuruan. Ciri-cirinya mencetak lulusan yang mempunyai keahlian profesional pada ilmu kejuruan. Ya, keterampilan dan pengetahuan dari jurusan yang dipilih berpengaruh pada dunia kerja. Contoh STAN, sekolah tinggi administrasi negara. Jadi fokusnya pada administrasi negara saja. STIE, sekolah tinggi ilmu ekonomi. Jadi hanya berkutat pada ekonomi saja, ya. Makanya di sini pada satu bidang pendidikan kejuruan. Kemudian ada institut. Institut ini adalah perguruan tinggi yang melaksanakan program pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam ilmu pengetahuan. Jenjang studi yang tersedia ada S0 atau diploma, S1, S2 hingga S3. Jadi penyelenggaraan pendidikan ini lebih luas dibanding sekolah tinggi, ya. Pendidikannya lebih ditekankan pada penguasaan teori secara mendetail untuk menemukan dasar filosofi ilmu yang ditekuni. Contoh ITS, Institut. Jadi cuman di sini institut ini masih berkutat pada satu bidang. Institut Teknologi Surabaya atau ITS itu ya isinya ya tentang teknologi saja, ya. Jadi semua jurusan teknologi ada di situ. Kemudian ISI, Institut Seni Indonesia. ISI mana ini? ISI Jogja ya kalau nggak salah. Jadi ini ya berkutat pada seni. Sorry, ISI ini kalau nggak salah Bandung. Kemudian IKJ. Sorry, benar-benar ini ISI ini ISI Jogja. Kemudian IKJ ini Institut Kesenian Jakarta. Jadi masih berkutat pada kesenian ya. Dan ada ITB, Institut Teknologi Bandung, itu contohnya. Jadi institut itu masih berkutat pada satu bidang. Nah, yang berikutnya ada universitas. Universitas ini adalah perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam bidang-bidang ilmu yang bermacam-macam. Jadi, universitas terdiri dari berbagai fakultas. Ada dua kata di sini, ada fakultas, ada universitas. Kalau fakultas itu adalah kumpulan dari beberapa jurusan yang semacam, ya, yang satu macam. Contohnya ekonomi, ya ekonomi saja, fakultas ekonomi. Ya, ada fakultas agama Islam. Ya, di fakultas itu yang dipelajari semuanya tentang agama Islam. Ada jurusan tarbiyah, ada jurusan macam-macam lah, ya. Kalau ekonomi tadi contohnya ada studi pembangunan, ada perbankan, ada akuntansi, ya itu jurusannya. Cirinya lebih universal dalam penyelenggaraan pendidikan. Jenjangnya S1, S2, S3. Lebih ditekankan pada penguasaan secara teori untuk menentukan dasar filosofi ilmu yang ditekankan. Contoh UNER, UI, Jakarta UGM, Universitas Brawijaya Malang ya. Kalau yang swasta ada UNMU, ada apa lagi ya? Unisma, ya itu yang di Malang. Ada banyak sudah ya. Oke. Kemudian jenis-jenis program studi, ada diploma 1, ya diploma 1 itu lama pendidikannya adalah 1 tahun. Jadi setelah lulus SMA atau SMK Anda kuliah itu selama 1 tahun, maka gelarnya diploma 1. Embel-embelnya kalau namanya itu tidak ada. Diploma 2 juga tidak ada selama 2 tahun. Diploma 3 itu selama 3 tahun. Nah ini baru mempunyai gelar ahli madya, jadi namanya AMD ya. Contoh, misalkan saya ya, Agus Wahyudianto, belakangnya AMD. Ya, ini kalau diploma 3. Kemudian ada diploma 4. Ya, diploma 4 ini adalah lama pendidikannya 4 tahun. Kemudian gelarnya Sarjana Sains Terapan atau SST. Contohnya di sini yang bergelar SST adalah ada Bu Nayung, ada Pak Agus Sugianto. Itu gelar belakangnya SST ya.
Kemudian ada strata 1 ya. Strata 1 ini sama 4 tahun, jadi ilmunya hampir sama ini. Cuma bedanya antara yang diploma 4 dengan S1. Kalau diploma 4 ini berdasarkan pada sains terapan ya. Sedangkan yang strata 1 ini berdasarkan teori. Gelarnya sesuai bidang. Contohnya bidang ekonomi, maka gelarnya adalah SE, Sarjana Ekonomi. Bidang psikologi, SPSI, Sarjana Psikologi. Kalau yang pendidikan, SPD ya, Sarjana Pendidikan dan seterusnya. Contoh lulusan Sarjana Pertanian, ya, ini SP ya, kemudian ada ST, Sarjana Teknik, Sarjana Pendidikan SPD. Kemudian ada strata 2 atau S2, lama pendidikannya 2 sampai 3 tahun dari S1 ya, bukan dari SMA. 2 sampai 3 tahun dari S1. Bergelar magister ya. Contohnya magister manajemen, maka gelarnya MM. Magister pendidikan MPD ya. Ya, kemudian yang terakhir ada strata 3 atau S3. Lama pendidikannya 2 sampai 3 tahun setelah S2 ya. Gelarnya nanti bergelar doktor. Doktor ini pasti di depan ya gelarnya ya. Contoh kalau saya misalkan menempuh S3 ya. Karena sudah menempuh S2 juga, maka gelar saya akan seperti ini, Dr. Agus Wahyudianto MPD, kan seperti itu ya. Oke. Yang terakhir SMK bisa ya. Terima kasih. Jadi seperti itu. Itu tentang studi lanjut yang kita bahas hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya tentang kita fokus pada yang mau bekerja. Karena banyak sekali yang akan dibahas ya. Tugasnya untuk Anda sekarang, silakan catat keinginannya ya, di buku catat keinginannya, cita-citanya Anda mau menjadi apa, khususnya yang mau kuliah. Fokusnya mau kuliah kemana, ke jurusan apa, minimal itu dulu. Kalau sudah ketemu mau ke jurusan apa, maka tingkatkan ke yang kedua, di kota mana. Oh, saya pengen kuliah di jurusan ekonomi, misalkan saya ambil di Malang. Nah, itu sudah dua, sudah terjawab ya. Nah, yang ketiga, mau ambil universitas mana, negeri atau swasta ya. Tugasnya itu silakan dicatat di buku ya. Dan alhamdulillah kita jumpa lagi di video berikutnya, di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.